Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Itu tinggal di padang pasir, dan kebiasaan orang Arab Badui itu tidak suka tinggal menetap di satu tempat. Dia suka berpindah-pindah, entah kadang di sini, nanti berapa bulan pindah ke sana, berapa bulan pindah ke sini. Itulah sifatnya orang Badui. Makanya kerajaan Arab Saudi bahkan sudah membuatkan apartemen untuk mereka. Mereka tidak mau tinggal di situ. Mereka lebih suka tinggal di gurun-gurun pasir, di bukit-bukit, di gunung-gunung, dan begitu seterusnya. Wallahu alam kenapa mereka suka dengan perkara itu. Tapi yang jelas bahwa ada seorang Arab, dia hidup di tenda. Kekayaannya hanya memiliki 5 atau 6 ekor unta yang dirawatnya. Dia punya istri yang dicintainya dan punya anak kecil. Itulah kekayaan yang dimiliki dia. Satu hari, namanya di gurun pasir, terkadang ada masa-masa cuaca kurang bagus. Dan saya pernah mengalami waktu saya di Ma'rib itu, mungkin Ustaz Bukhari cerita. Jadi ada satu musim itu angin kencang sekali membawa debu padang pasir, itu menerpa semuanya. Pokoknya kalau jemuran itu udah nggak nampak pakaiannya itu, kalau gue tutup pasir semua. Ya, makanya itulah pentingnya pakai sorban itu untuk menutup mata kan itu. Karena kalau sudah musim angin itu ngeri, debu-debu padang pasir itu seperti hujan deras itu. Lah itulah yang terjadi ketika ada angin kemudian membawa debu yang begitu banyak, rupanya membuat unta-unta orang ini ketakutan, akhirnya lari. Kemudian paniklah si Arab Badui ini dan mengatakan kepada anak istrinya untuk masuk ke dalam tenda dan jangan pernah keluar dari tenda sampai dia mengejar unta-untanya. Akhirnya dikejarlah unta itu sampai sore, sampai tengah malam, sampai mendekati subuh. Tidak ketemu di mana unta-untanya itu. Kemudian di waktu subuh tiba-tiba datang angin yang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Akhirnya dia teringatlah anak istrinya dan dilupakan unta-untanya. Karena dia sudah hampir dari mulai siang sampai sore, sampai malam, sampai mendekati pagi. Dia khawatir dengan anak istrinya. Akhirnya dia balik lagi. Rupanya Allah takdirkan tenda itu sudah tidak ada lagi. Kemana tendanya? Rupanya terkubur dengan tanah. Mulailah dia khawatir tuh. Akhirnya digali. Allah takdirkan anak istrinya meninggal tertimbun oleh tanah. Ini musibah, ikhwan. Satu sisi untanya hilang. Sekarang yang hilang bukan hartanya, tapi harta yang paling dicintainya, anak dan istrinya pun meninggalkan dirinya. Tapi dia tetap sabar. Entah kenapa dia melihat satu untanya yang tidak jauh dari situ. Kemudian dikejarlah unta yang satu itu. Qadarullah, karena memang cuacanya tidak baik, penuh dengan debu. Rupanya unta ini kakinya menunjang kepalanya sampai akhirnya terjatuh. Ketika dia sadar, rupanya kedua matanya buta. Subhanallah, ikhwan. Lihat bagaimana musibah Allah subhanahu wa ta'ala yang ditimpakan Allah kepada hambanya. Sudah semua hartanya hilang, orang yang dicintainya hilang, bahkan dari anggota badan yang paling dicintai kita semuanya mampu memandang pun Allah hilangkan keduanya. Terkadang sifat musibah itu ada yang beruntun seperti ini. Ketika dia sadar dalam kondisi buta, dia berteriak-teriak dan mengatakan, agisni, agisni. Siapa yang bisa menolongku? Siapa yang bisa menolongku? Lah qadarullah, ketika itu ada pengawal khalifah. Kemudian menolong dia, kemudian dihadapkan kepada sang khalifah. Kemudian dia bercerita kepada sang khalifah tentang kisah yang baru saja dialaminya. Makanya ikhwatu fillah muliakan Allah azza wa jalla. Kalau orang tidak kuat iman, kita lihat kan, ada orang yang tadinya sehat,
aktivitasnya ya biasa-biasa saja seperti kita beraktivitas. Tiba-tiba entah kepeleset, kemudian terbentur kepalanya, kemudian pembuluh darahnya pecah, akhirnya dioperasi stroke, kemudian koma. Dalam kondisi dia sadar tapi tidak bisa bicara. Terkadang orang seperti ini kalau tidak dikuatkan imannya, itu bisa putus asa, ikhwan. Ya. Lah, si Arab Badui ini percontohan bagaimana orang-orang yang redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang khalifah mengatakan kepada orang ini, "Mahaluka ya fulan?" Bagaimana sekarang kondisimu dengan musibah yang telah menimpamu dalam waktu dekat ini? Maka dia mengatakan kepada sang khalifah dan mengatakan, "Ya khalifah, tidak ada yang bisa aku lakukan kecuali aku harus redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala." Harus redha dengan takdir Allah, artinya berjalan dengan takdir. Maka kalau kita melihat perkataan Fudail ibn Iyad tadi tentang orang-orang yang post power syndrome tadi, kalau orang ini tidak redha dengan kondisi yang Allah berikan kepada mereka, bisa saja stres kehidupan mereka, ikhwan. Boleh jadi akhirnya banyak penyakit datang, dan boleh jadi mungkin umurnya pun tidak lama lagi. Lah disinilah ikhwatu fiddin pentingnya menanamkan redha dan qanaah. Karena hanya dengan itulah kita bisa menundukkan dunia di hadapan kita. Tapi kalau para sahabat saja terpengaruh dengan harta, bagaimana pula kita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya ada satu hadis yang sangat bagus sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum," barang siapa yang bangun di pagi harinya, "Man asbaha minkum aminan fi syirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Kalau kita bangun di pagi hari, kata Rasul, Allah berikan 3 kenikmatan. Pertama, Allah berikan keamanan. Hidupnya aman, tidak diganggu orang, tidak dihasadi orang, tidak dibenci orang, tidak didengki orang, tidak dimusuhi orang. Aman hidupnya, kemana-mana berjalan tidak ada yang mengganggu dia. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadihi, Allah berikan kesehatan ke dalam jasadnya. Tidak ada kolesterol, tidak ada gula, tidak ada asam urat, tidak ada macam-macam, betul-betul sehat badannya. Kemudian yang ketiga, indahu qutu yaumihi, dalam hari itu dia bisa makan. Pagi dia bisa makan, siang bisa makan, malam bisa makan. Maka Rasul mengatakan, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, seolah-olah dunia itu ada di genggamannya, ikhwan. Dan antum bisa rasakan ketika usia antum sudah mulai menginjak masa di atas kepala 4 biasanya. Kalau mungkin usia-usia 30 tahun ya masih canggih-canggihnya ya. Nanti itu kalau sudah 50 tahun, kalau bangun di pagi hari nggak ada yang sakit badan itu, wah senang rasanya. Iya. Kalau seandainya dalam satu hari itu tidak ada debt collector yang mencari dia itu, wah udah tenang, aman. Karena orang yang punya utang nggak bayar itu malam dia stres, hilang nanti siangnya tuh. Itulah orang-orang yang dicari-cari itu. Ya. Memang orang-orang yang sudah usia lanjut itu kalau paginya sehat, nggak ada yang sakit, kemudian aman segalanya, kemudian dia ada yang dimakan, itu sudah dunia bagi dia, bukan hanya dunia, sorga bagi dia. Dari sini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah. Siapa yang belum masuk sorga dunia, jangan harap masuk sorga akhirat. Kemudian Ibnul Qayyim menjelaskan maksudnya sorga dunia di sini adalah itmi'nanul qalbi, ketenangan hati dengan dipenuhi dengan qanaah, redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu akan tenang hidup kita. Karena kalau orang merasa cukup, maka sedikit cukup jauh lebih banyak, lebih baik dibandingkan banyak tidak cukup. Ada orang yang punya uang 1 miliar,
tapi merasa kurang dengan 1 miliar itu, kita katakan Anda ini miskin karena masih kurang. Tapi ada orang yang diberikan uang boleh jadi mungkin hanya 10 juta, tidak sampai MM-an kan itu, tapi cukup dengan uang itu, maka Anda kaya. Itulah barometernya dalam Islam si kaya dan si miskin ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan wa ruzika kafafan, diberikan rizki sehingga cukup dan tidak menjadi peminta-minta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu bagaimana caranya supaya kita ini mampu menjadi orang yang paling qanaah sehingga tidak terpengaruh dengan dunia? Pertama, yakini bahwa rizki manusia sudah diatur. Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur, seorang khalifah, pernah memanggil seorang alim besar di zamannya, namanya Muqatil ibnu Sulaiman. Ma'ruf Imam Muqatil ibn Sulaiman. Berdialoglah Abu Ja'far Al-Mansur dengan Muqatil ibn Sulaiman ini. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur mengatakan kepada Imam Muqatil, ya Imam, ada enggak nasihat-nasihat yang bisa kau berikan kepadaku? Maka Imam Muqatil mengatakan, apakah nasihat yang aku akan sampaikan kepadamu nasihat dari pengalaman yang pernah aku lihat atau pengalaman yang aku dengar dari orang lain? Maka Abu Ja'far Al-Mansur mengatakan, berikan nasihat dari apa yang kau pernah lihat dalam kehidupan. Maka Muqatil ibn Sulaiman menceritakan tentang 2 manusia yang dua-duanya sama khalifah. Pertama Umar bin Abdul Aziz, dan yang kedua Hisham atau Abdul Malik ibn Hisham, Hisham ibn Abdul Malik. Aywa, Hisham ibnu Abdul Malik. Ini dua-duanya khalifah. Pertama Umar bin Abdul Aziz, ma'ruf khalifah dari Bani Umayyah. Kemudian Hisham bin Abdul Malik juga sama-sama khalifah dari Bani Umayyah. Kata Muqatil ibn Sulaiman, dia mengatakan, ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, dia meninggalkan 12 anak. Dan sebelum meninggal, dia berwasiat kepada anak-anaknya dan mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian Umar bin Abdul Aziz mewasiatkan takwa kepada anak-anak yang 12 itu, maka dia pun meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kecuali 18 dinar. Itu pun terpotong dengan kafan dan terpotong dengan kuburan. Dengan kafan 5 dinar dan kuburan 4 dinar. Artinya tinggal 9 dinar saja. Itulah warisan yang diberikan kepada 12 anaknya. Tetapi Hisham bin Abdul Malik, dia punya 4 istri dan memiliki banyak anak. Ketika Hisham ibn Abdul Malik meninggal dunia, masing-masing satu istrinya mendapatkan warisan 80.000 dinar. 80.000 dinar, ikhwan. Itu satu istri itu. Kalilah 4 istrinya. Belum lagi dengan istananya, belum lagi dengan harta-harta, benda, perhiasan dan begitu seterusnya. Ini baru bicara uangnya saja. Setiap satu istri mendapatkan 80.000 dinar kali 4 istri. Sementara Umar bin Abdul Aziz hanya mewarisi 18 dinar, itu pun dipotong kafan dan kuburan. Anaknya banyak 12. Dapat berapa dinar? 1 dinar itu 4 gram lebih. Ya. Tapi kata Muqatil ibn Sulaiman, demi Allah, aku saksikan dengan kedua mataku, katanya. Ketika kedua khalifah ini meninggal dunia, maka anak-anak Umar bin Abdul Aziz semua menjadi kaya raya. Dan aku saksikan satu anaknya menyumbangkan 100 unta dengan perbekalannya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi aku melihat anak-anak Hisham ibn Abdul Malik
semua menjadi pengemis di pasar-pasar. Lihat kawan. Kata Muqatil ibn Sulaiman, aku melihat anak-anak Umar bin Abdul Aziz walaupun mereka tidak dapat harta warisan, tapi mereka mendapatkan warisan takwa dari ayahnya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti Allah akan berikan harta dari mana yang ia tidak tahu arahnya. Buktinya 12 anak daripada Umar bin Abdul Aziz semua menjadi orang kaya dan menjadi ulama. Tapi anaknya Hisham ibn Abdul Malik padahal warisannya banyak. Tapi setelah kemudian ayahnya meninggal dunia, tergulingkan kekuasaannya, semua anaknya menjadi pengemis di pasar-pasar. Kata Muqatil ibn Sulaiman. Begitulah dunia. Kadang pergi, kadang datang. Tapi yang jelas bahwa rizki itu sudah ditentukan. Bahkan Allah tidak pernah mewafatkan seorang hamba sampai disempurnakan rizkinya. Sampai seorang saya bercerita, jadi ada seorang Arab Badui. Dia melangkah ke sebuah tempat yang ada sumur besar di situ. Jelas sumurnya. Bukan tidak jelas, lain kalau seandainya sumurnya mungkin banyak, ya semacam mungkin ada rerumputan yang tidak tahu itu sumur gitu ya. Ini sumur ini jelas, tapi memang sudah takdirnya di situ. Dia mendekati sumur itu, kemudian dia ingin lihat saja kedalaman sumur itu. Allah takdirkan kepleset, kemudian jatuh ke dalam sumur. Berteriaklah dia di dalam sumur itu. Adalah orang yang lewat di situ. Akhirnya mendengar teriakan si Arab yang masuk jatuh ke dalam sumur, tiba-tiba terdiam dan tidak lagi mengeluarkan suara. Maka ditolonglah, carikan orang-orang, dikumpulkan untuk menolong orang yang jatuh ke sumur ini. Maka salah seorang di antara mereka turun dengan membawa tali, kemudian mengangkat jasadnya. Rupanya nadinya masih berdetak, artinya masih hidup, dan dia seolah-olah kehausan. Maka baru di pertengahan di antara sumur itu, sudah sampai pertengahan sumur itu, akhirnya kemudian yang menolong berteriak agar diturunkan air susu supaya diminumkan, supaya dia punya tenaga. Maka kemudian oleh kawan-kawan yang lain diberikan tali, kemudian diulurkan air susu itu sampai terpegang oleh orang yang menolong, kemudian diminumkan. Setelah diminumkan, dia pun merasa segar. Setelah merasa segar, sadar, kemudian naik lagi ke atas. Maka orang yang menolong kemudian dia naik duluan, kemudian menarik orang ini. Allah takdirkan pula lah itu, putus pula itu tali itu. Kemudian jatuh lagi. Ketika ditolong kedua kalinya, Allah cabut nyawanya. Syahidnya apa di sini? Dalam kondisi antara hidup dan mati, seolah-olah dia diisyaratkan untuk mengambil rizki terakhirnya apa? Minum susu. Itu rizki terakhirnya. Dari sinilah kemudian Nabi SAW mengatakan, ya ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizquha wa in abta'a anha, kata Rasul. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, perbaiki cara cari rizkimu, karena sesungguhnya jiwa itu tidak akan dicabut nyawanya sampai disempurnakan dulu rizkinya walaupun lambat. Maka kita harus yakin bahwa rizki kita itu sudah ditentukan. Kalau ini yang jadi keyakinan kita, tenanglah hidup di dunia ini. Yang kedua, karena begini ikhwan, kalau rezeki sudah ditentukan, buat apa kita mencari dengan cara yang culas, dengan cara yang jahat, dengan cara yang tidak jelas? Oh juga, Anda mau mengambil dengan cara mencuri, Anda mau mengambil dengan cara halal, toh juga kalau takdirnya segitu tidak akan merubah takdirnya. Cuman kadang orang tidak sabar. Harusnya mendapatkan rezeki dengan cara yang halal, karena tidak sabar akhirnya mendapatkan dengan cara yang haram kan? Ini masalahnya, karena dia tidak yakin bahwa rizki dia sudah ditanggung, dicatat.
Yang kedua, ridha dengan pemberian Allah Azza wa Jalla, atau disebut dengan qanaah tadi. Kalau seorang ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, pasti akan tenang hidupnya, sedikit ataupun banyak, maka dia tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Kemudian yang ketiga, tidak memandang ke atas, pandanglah ke bawah, tapi dalam bab dunia, bukan dalam bab akhirat. Kalau dalam bab akhirat, janganlah terus memandang ke bawah, pandang ke atas. Kalau akhirat, ada teman kita hafal Quran 2 juz, kita jangan cerita hafal, tak bunyi pun baca Quran karena tak bisa. Jangan pula kemudian memandang, masih banyak orang yang gak bisa baca Quran seperti saya tak malu. Gimana ya orang ini? Kalau urusan akhirat jangan pandang ke bawah, pandang ke atas. Masa dia bisa hafal, saya tak bisa? Itu maksudnya. Tapi kalau urusan dunia, memang ini kaidah. Kalau ini tidak dipakai kaidah ini, pasti kita akan kufur dan tidak menjadi orang yang bersyukur. Makanya di ujung hadis ketika Rasul mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajrar alla tajrar nikmatallahi alaihi. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas, karena itu akan lebih bisa bersyukur lagi kepada Allah Azza wa Jalla, maka tenang hatinya. Kemudian yang terakhir, ikhlas, tawakal dan berdoa. Inilah yang menjadikan kemudian kita tidak akan terpengaruh. Tapi yang jelas bahwa saya, antum, siapapun lah manusianya, hatta para sahabat tadi sudah dijelaskan kan, dunia ini mempengaruhi, ikhwan. Makanya kenapa Nabi SAW senantiasa meminta kepada kita untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma inas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ghina itu terakhir. Yang pertama takwa dulu, supaya dengan takwa itu tidak mempengaruhi ghinanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini yang disampaikan.